على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu lan sedanten jamaah pengaosan ingkang tansah pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kondisinipun terang, kita saged tindak dhateng masjidipun Allah Subhanahu wa taala nindakaken salat salah setunggalipun kewajiban ing antawisipun kewajibanipun Allah Subhanahu wa taala lan sedanten saged kelaksanan kanthi taufikipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ugi kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kita saged lelenggahan wonten Masjid Mujahidin punika. Kados biasanipun kita maos ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala supados kita tansah pikantuk nasihat, pikantuk pasinaon pelajaran saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi sebab maos ayat-ayatipun Allah. Sebab sedanten ayat-ayatipun Allah ngemu hikmah, ngemu pelajaran. Kalla innaha tadhkirah, temen sungguh ya. Innaha ay inna ayatil Quran, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu tadhkirah ay mau'izah, nasihat, aizah, pelajaran ya. Nanging sedanten kagem tiang-tiang ingkang kersa mendhet pasinaon saking Al-Qur'an. Mboten sanes tiang punika tiang kang gadhe raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala lan yakin kalawan punapa ingkang dipun ngendikaken Allah wonten Al-Qur'an. Menawi tiyang mboten yakin, mula mboten badhe saged mendhet pasinaon manfaat saking Al-Qur'an. Fadzakir inna fa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Akan dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran, mengambil faedah, mengambil nasihat siapa? Orang yang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, takut akan ancaman Allah. Maka dalam surat Qaf ayat yang ke-45 pun Allah juga berfirman, fadzakir bil Qur'ani
may yakhafu wa'idi. Fadzakir bil Qur'an, mula elekna Muhammad kanthi Al-Qur'an. Perintahipun Allah, laranganipun Allah, ancamanipun Allah, ngeten. Sapa to may yakhafu wa'id, wong sing wedi kalawan ancamane ingsun Allah. Niku sing saged mendhet pelajaran. Nggih. Sanesipun mboten saged. Malah beruntung bojo kemayangan kagem kula panjenengan sami, alhamdulillah Allah paring anugerah dumateng kita yakin kalawan Al-Qur'an. Yakin nggih? Iman kalawan Al-Qur'an. Ngeten. Dan mugi-mugi kita tansah pinaringan raos yakin saha tresna dumateng Al-Qur'an sehingga tansah maos membaca, mempelajarinya, dan tujuannya adalah untuk kita amalkan. Bapak Ibu, kita pada nglajengaken pembahasan kolomben kita sampun mlebet surat An-Nazi'at. Sampun mlebet surat An-Nazi'at dumugi injih punika ayat 17. Injih punika nalikanipun Allah merintahaken Nabi Musa alaihissalam sasampunipun pikantuk wahyu dipun timbali dening Allah. Injih punika nalikanipun Allah ngajak wicanten langsung, mengajak berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Wonten namanipun lembah, dataran yang dikatakan tua, bilwadil muqaddasi, tua, lembah yang suci. Wonten mriku Allah paring wahyu. Salajengipun Allah merintahkan dumateng Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. He Musa, saiki awakmu budhal nemoni Fir'aun. Berangkatlah kamu jumpai Fir'aun. Karena sesungguhnya Fir'aun saat ini tagha. Tagha punika kelewat mates. Innahu tagha. Bilih Fir'aun sampun kelewat mates. Sedantenipun kekufuranipun, nggih. Ora mung sekedar kufur, kufure kebablasan, saya adoh. Nggih. Kendolimanipun, adigang adigunanipun, mentang-mentangipun kabeh kalebet ingkang paling inggil inggih punika kelewat watesipun Fir'aun ngaku Tuhan. Fir'aun ngaku sesembahan. Niku ngantos puncakipun kelewat wates. Mengke badhe dipun jelasaken wonten ayat sekawan likur, ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Aku iso nguripke, aku iso mateni. Loh, bocah-bocah tak beleh ibaratnya mati. Tak tokne urip. Ning mboten saged nyiptake mati lan urip. Rumangsa kuwasa. Nah niku sifat rububiyah. Rumangsane duwe sifat rububiyah, iso ngatur, kuwasa. Ini kan mboten sempurna. Akhiripun meksa dumateng tiyang sanes supados nyembah dirinipun. Kados kalemben sampun kula aturaken surat Al-Qasas ayat 38, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Hei masyarakatku, aku ora ngerteni, aku tidak mengetahui bagi kalian semuanya
satu pun sesembahan kecuali aku. Jadi memaksa pembesar-pembesarnya, memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Dia ngaku penguasa, ngaku sing ngatur, iso ngatur ya, mateni nguripke. Bar kuwi ngaku sesembahan. Ini kelewat wates. Lah, sapunika ayat 18. Nek sakderengipun kita waos rumiyin kados biasanipun monggo dipun simak surat An-Nazi'at ayat gangsal 11 15 ngantos injih punika 26. Monggo dipun simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Jih, alhamdulillah pun ketinggal lancar. Niki mula ayat niku niki diulangi melih fa inna dzalika, nanti kisah itu ya, dalam kisah Fir'aun sama Nabi Musa tadi, maka la ibrotan, bener-bener terdapat ibroh, pelajaran, nasihat ya, bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang ada rasa takut dalam hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapunika ayat nomor 18.
Allah merintahkan dumateng Nabi Musa alaihissalam fakul. Fakul. Jika dipun perintah injih punika Nabi Musa alaihissalam, fakul ya Musa lahu. Musa, katakan kepada Fir'aun. Napa engkang dipun perintahkan? Halaka ila anta zakka. Masalah kalimatnya halus nih Pak. Halaka ila anta zakka. Fir'aun hal pakai kalimat tanya, memakai kalimat pertanyaan, pakai istifham, nah, penawaran, tidak langsung memvonis, nggak langsung saklek, ya, tapi menggunakan kalimat tanya, penawaran. Kan ditujuan apa? Litasriq, untuk memberikan apa? Daya tarik, ya teman. Ditawari, ini pakai kalimat yang halus, ya teman. Pakai injih punika uslub yang lembut. Dan tidak pakai dengan kalimat yang kasar, dengan mengatakan kenapa kamu tidak mau mensucikan diri, kenapa kamu tidak tobat, tidak seperti itu. Bagaimana kalau Anda saya tunjukkan halaka ila anta zakka, maknanipun injih punika halaka ila anta tahara minasyirki wal kufri bitauhidi wal iman. Wahai Fir'aun, maukah, ya, maukah dengan kalimat yang lembut, dengan lin warifku, saya tunjukkan engkau maukah engkau saya bimbing, ya, supaya engkau mau mensucikan diri, membersihkan dari perbuatan syirik dan kufur dengan cara engkau mentauhidkan Allah, iman kepada Allah dengan penawaran. Ini seperti yang Allah sebutkan dalam surat Toha, buatan surat Toha. Ayatipun injih punika sekawan dosa 3 ngantos sekawan dosa sekawan. Nalikanipun Allah merintahkan dumateng Musa lan Harun, idhaba ila fir'auna. Musa lan Harun, nek mriki kalimat tunggal idhab, ya, karena sudah dimaklumi bahwa Nabi Musa itu disertai Nabi Harun. Itu karena Nabi Musa juga minta kepada Allah supaya Harun menyertainya, menjadi jubirnya, juru bicaranya. Tapi keduanya diperintah apa oleh Allah? Buatan surat Tuhan niku idhaba ila fir'auna innahu tagha, sama dengan yang tadi ayat yang ke-17. Lah ayat 18 niki welengipun Allah faqula lahu ning Musa Harun, bagaimana es ketemu Fir'aun, faqula lahu, wes sakloron kamu berdua katakan, ya, kepada Fir'aun dengan qaulan layyinan, dan niki dengan perkataan yang lembut, perkataan yang halus. Niki napa tujuanipun Bapak Ibu para jamaah, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Mudah-mudahan setelah engkau beri penawaran untuk mau mensucikan diri dari dosa-dosa besar, supaya meninggalkan syirik, itu kan,
supaya mau iman kepada Allah, tapi dengan bahasa yang halus. Maka di sini Bapak Ibu para jamaah, memang dalam Islam itu di dalam uslub berdakwah itu memang berbeda-beda. Kita harus mengetahui fawarik, perbedaan kondisi. Dan itu memang benar-benar harus jelimet kita mempelajarinya. Maka dakwah itu sebenarnya tidak gampang. Baik dengan menggunakan perkataan yang lembut, nanti dengan penguasa bagaimana. Maka di antara kewajiban seorang dai harus tahu bagaimana kondisi masyarakat, gitu. Contohnya banyak ya. Jadi masyarakat yang belum paham, maka didakwai dengan hikmah. Diterangkan ini ayat, ini perintah Allah, ini larangan, ada motivasi, ada ancaman. Untuk orang yang sudah paham, wis ngerti dalil, tapi ngakui dia berbuat dosa, tapi banyak melanggar, gitu ya, dengan mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, yang menyentuh hati, gen sadar meneh, ya. Itu untuk orang-orang yang ngerti dalil, ngerti ilmu, iki ngerti halal, iki haram, neng kadang meremehkan, kadang nerjang yang haram, yaitu dengan mau'idhah hasanah. Dengan orang-orang yang masih bodoh, belum ngerti dalil, butuh tuntunan, maka dituntun dengan tuntunan, dengan dalilnya. Niki Pak, Bu, niki dalilipun. Berbeda dengan orang yang tukang ngeyel, ya toh? Orang yang senengannya membantah, maka ini pun juga dilawan dengan bantahan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kita kepeksa membantah, padahal pada asalnya membantah-bantahan itu tidak baik, ya. Jadi bantah-bantahan dalam agama itu enggak dibenarkan asalnya, ya. Bahkan Nabi itu menjamin, ana zaimun, kata Nabi, birafdil jannah, untuk orang saya jamin bibaitin fi rabbil jannah, suatu rumah di surga paling rendah, paling bawah. Untuk siapa? Liman tarokal mira wa in kana muhiqan, untuk orang yang meninggalkan mirok, perdebatan, ya, meskipun dia benar, meninggalkan lebih baik, ya, karena agama tidak untuk perdebatan. Sebab agama itu sudah jelas, cetok. Iki lo dalil iki, perintah iki dilarang, pun cetok Pak, gitu. Tapi kalau terpaksa membantah, kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Bantahlah dengan bantahan yang baik. Loh, ini bantah yang baik. Ini niku mengke wonten surat Yusuf insyaallah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Non? Itu surat? Sekedar. An-Nahl nggih, yen paham punten. Terus suwun semenaran. An-Nahl 125. An-Nahl 125. Ya. Allah berfirman, ud'u ila. Ud'u itu kalau istilahnya kalau berpasangan dengan huruf jar yang lainnya maknanya beda-beda. Ud'u lahu, ud'u alaih, itu sudah beda artinya. Ud'u ila itu ajaklah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaan menungso kuwi kelawan dalane Allah, agamane Allah, marang Allah, marang agamane Allah bil hikmah, cici,
Kagem sinten? Kagem tiang-tiang yang dereng paham, dereng mudeng dalil, disebutke niki ayatipun, niki hadisipun, niku. Itu hikmah. Nomor loro wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Siapa itu? Orang sudah ngerti dalil, sudah paham, ngerti halal haram, wajib, sunnah dan seterusnya. Ning sok jek ngeremehkan, sok jek nerak, dengan nasihat yang baik untuk mengingatkan. Itu yang menyentuh hati. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah dengan bantahan yang baik. Jidal tadi saya sampaikan asalnya tidak baik, bahkan Nabi menjamin orang yang meninggalkan jidal, mirok, perdebatan, diberikan bangunkan rumah di surga yang paling bawah. Tetapi karena terpaksa, maka jidallah, bantalah dengan cara yang baik. Ini dakwah Bapak Ibu. Maka di sini Allah mengajari kita bagaimana kita tuh mendakwahi para pemimpin kita. Sinten Bapak Ibu ingkang tiang ingkang orang yang lebih dolim dari Fir'aun? Adakah penguasa di dunia ini yang lebih sadis dibandingkan Fir'aun? Nanti betul Mbak? Yang lebih sadis, lebih dolim, lebih bengis dibandingkan Fir'aun. Fir'aun sebagai contoh pemimpin yang super dolim. Innahu tagha, kelewat batas, kekufurannya, kendolimannya, kebengisannya, itu kejahatannya. Fa'aksaru fihal fasad, merusak di negerinya, memaksa orang menyembah dirinya. Tetapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun, kena ketemu Fir'aun, tetap ucapkan dengan perkataan yang halus. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu para jamaah, dipunukil pangandikanipun setunggalipun ulama menjelasaken, naminipun Yazid Ar-Raqashi, kalimat ingkang sae sanget. Ya man yatahabbaba ila man yu'adihi fa kaifa biman yatawallahu wa yunadihi. Ya man yatahabbaba ila man yu'adihi. Aduhai, alangkah indahnya kalimat ini, yaitu Allah yatahabbaba, bersikap lembut, bersikap santun kepada orang yang siapa itu? Man yu'adihi, orang yang memusuhinya. Siapa? Fir'aun itu memusuhi Allah. Fir'aun kufur kepada Allah, Fir'aun sombong kepada Allah. Tetapi Allah yatahabbaba, yaitu apa? Masih bersikap lembut, karena ada harapan. Ya. Lalu bagaimana dengan biman yatawallahu wa yu'adi wa yunadihi? Lalu bagaimana kita atau Allah dengan siapa? Orang yang yatawallahu, mencintai Allah dan memanggil Allah, ya Allah, ya Rabbi. Pemimpin-pemimpin yang masih sujud kepada Allah, masih menegakkan sholat, tapi dia dolim. Kan ada tuh Pak, pemimpin dolim tapi masih sholat, ya? Pemimpin kurang ajar, jahat, tetapi masih berdoa kepada ya Allah, ya Rabbi, masih sholat, tahajud, menjaga kewajiban, tapi dolim, tapi merampas haknya rakyat.
Tapi ini berat Pak, memang berat. Dolim kepada rakyat. Maka Fir'aun sebagai simbol kejahatan, pemimpin yang jahat, tetapi tetap Nabi Musa dan Harun masih diperintah untuk berlemah lembut. Kenapa Pak? Karena tujuannya agar Fir'aun sadar. La'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Apa tujuannya? Kalau seandainya Fir'aun itu yatadzakkar, maka fatadzakkaru arruju anil mahdzur. Orang kalau ingat, dia akan meninggalkan yang maksiat. Eling. Wal khasyah, kalau ada rasa takut dalam hatinya, maka tahsilu ta'ah, dia akan sampai kepada ketaatan, akan taat kepada Allah. Niku nek wedi kali Allah. Niku tujuanipun. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun ingat. Ketika ingat, muga-muga Fir'aun mau meninggalkan kejahatannya. Muga-muga Fir'aun wedi sehingga taat dumateng Allah. Masih diharapkan seperti itu, masya Allah. Ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam dan Harun tidak tahu hatinya Fir'aun. Kenapa nggih? Mboten ngerti isi hati ini Fir'aun. Ya. Maka Nabi Musa tetap berangkat mendakwai bagaimanapun walaupun ada rasa takut. Lah wong loro dikeroyok sak istana. Ya. Tapi Allah ngayang-ngayami la taqafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Musa Harun ora usah wedi. La taqafa innani ma'akuma, aku sungguh bersama kalian. Apa itu Pak? Pertolonganku akan menyertai kalian berdua. Ya. Baik itu ma'iyatul ammah, Allah menyertai Nabi Musa dan Harun, mendengar doanya Nabi Musa dan Harun, melihat mengawasi perbuatan Nabi Musa dan Harun. Itu ma'iyatul ammah. Setiap kita disertai sama Allah Pak, didengar ucapan kita, dilihat perbuatan kita, dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Delik dan pun dikemauan Allah pirsa. Itu ma'iyatul ammah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kamu berada. Itu ma'iyatul ammah. Seluruh makhluk disertai Allah. Apa? Ilmunya meliputi makhluknya. Nggak ada satu makhluk yang lepas dari ilmunya Allah. Nggak ada satu makhluk yang lepas dari pengawasan Allah. Orang kafir pun juga, Fir'aun juga sama. Tidak bisa semena-mena. Kenapa? Allah yang menguasai Fir'aun. Kekuasaannya. Gitu? Maka janjinya Allah itu pasti. Innani ma'akuma, aku bersama kamu Musa dan Harun. Nggak usah takut. Tapi ini ma'iyatul khosoh. Apa itu Pak? Kebersamaan Allah dumateng kawulanipun ingkang dipun khususaken. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Ini khusus pertolongannya, perlindungannya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah sareng kali yang sing sabar. Apa pertolongannya? Ini khusus. Maka kebersamaan Allah secara khusus itu untuk siapa Pak? Untuk nabinya, untuk rasulnya, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa. Ya toh? Lah kayak wong kafir kok ditulung karo Allah, mboten ditulung niku. Niku istidrat. Diujo. Gitu. Seperti Allah memberikan rezeki kepada orang yang tidak beriman kepada orang yang beriman. Lho Tat, lah kae wong kae anu Tat, ora tahu salat, ora tahu ngaji, ora tahu ibadah, kok rezekine malah lancar Tat. Kuwi istidrat.
panglulu pangujo nyoh tambah adoh tambah maksiat bar kuwi jelek ngoten lho Pak. Itu namanya istidrot. Nanti kalau sampai dia sombong loh nyatane agama iki marak ngalang-alangi kemajuan ya toh. Aku nyatane ra salat ki lho deloken iki malah sukses deloken sing salat kae nang masjid kae mengkis-mengkis uripe. Nah, diece Pak. Kayak wong sregep ngaji deloken kaya ngopo ke urip ki lho sing ra tau salat, ora tau ning masjid, ora ngambah pengajian, malah sukses. Ya toh? Ingat Al-An'am 44. Nggih. Falamma nasu ma dzukiru bih. Tatkala mereka melalaikan melupakan apa yang telah diperingatkan untuk mereka. Fatahna alaihim abwaba kulli syai' ingsun bukake lawang-lawangi kemakmuran kesuksesan del ya maju rezekine lancar hatta idza farihu bima utu tapi tatkala mereka sombong farihu artinya bangga dengan kesombongan dia. Ya, sombong lo nyata lo ya kita tambah maju apa kata Allah akhadnahum baghtata kami siksa mereka kami ambil mereka termasuk harta mereka dengan sekonyong-konyong tiba-tiba regedek entek wes gitu disapu tsunami gempa bumi angin kenceng gitu duh lur cilaka lur banjir bandang mobil kemambang kabeh malah miso-miso niku barang kok salah mboten iman lho enten niku mandelok video niku ada banjir itu saya tidak menyebutkan tempatnya itu ada orang yang usahanya rental apa niku mobilnya kemambang kabeh berarti malah miso-miso mboten piye introspeksi tapi malah miso-miso enten niku naudzubillah min fa idzahum mublisun maka tiba-tiba mereka itu apa putus asa ngrantes motos tunggal pun hadis roh Imam Ahmad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya nek nyawang Gusti Allah kuwi kok ngrojokne rezeki marang sawijining hamba jembarke rezeki marang sawijining kawulane tapi ala ma'asihi tapi dia terus dalam maksiatnya semakin jauh dari Allah. Apa kata Nabi SAW? Fa innahu istidrajun. Ngerti ya kowe? Wiki istidraj panglulu. Maka orang-orang Yahudi diujo kali Allah. Orang-orang kafir diujo wonten alam dunya punika. Mula mboten sanggumun, Pak. Tapi orang mukmin diuji lah niku. Nek wong kafir diujo, wong mukmin diuji. Tapi mungkin nek wong kafir pikantuk musibah niku diazab, disiksa. Ngeten. Beda yang menimpa kepada orang mukmin itu diuji. Maka ujian yang menimpa orang yang beriman itu sebagai tanda cintanya Allah kepada hambanya. Sabar pora. Dek men mun dibahas ten surat Al-Buruj, nggih ta? Kemutan mboten? Kemutan mboten? Kisah napa niku, Pak? Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Loh, itu orang-orang beriman malah disiksa, dibikinkan parit lebokne geni diobong urip-uripan. Nonton. Itu ujian bagi mereka, ujian keimanan. Mula Bapak Ibu kita ampun girang-girang gemuyu.
Mesti aku mlebu surga, mesti. Ampun. Nggih. Wonten surat Al-Ankabut, walaupun kita enggak pengen ujian, Pak. Kita jangan mengharapkan ujian, gitu. Kadang kalau kita itu mengharapkan yo nek kuat. Ning Allah ngemutaken dumateng kita. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa menungso kuwi dijarke ditokne ngaku aku iman le, aku wis iman. Sementara dheweke ora diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sudah diuji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar diketahui ya siapa orang yang jujur imannya, siapa yang dusta. Bapak Ibu, maka jangan mengira ujian itu sebagai tanda bencinya Allah kepada kita, enggak. Dan masing-masing kita mendapatkan ujian yang berbeda-beda. Orang beriman itu kalau mendapat ujian dia sabar. Nggih. Paling astagfirullah, dinikmati ujianipun, gitu. Kenapa, Pak? Itu untuk membersihkan dosa. Kembali ke awal, Bapak Ibu, itu dakwah kepada pemimpin. Wonten setengah pun hadis rawahu al-Imam Ahmad ugi. Kanjeng Nabi paring pangandikan man arada ayan soha li amirin bi amrin, sing sapa wonge kepengin nasihati pemimpine. Kata Nabi, bila orang yang paling ngerti, paling tahu tentang kondisi, dan dia di atas siratal mustaqim, ya, sampai Allah bersumpah dalam surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bener-bener awakmu ya Muhammad salah sawijining rasul ing antarane rasuli Allah, utusane Allah. Bener-bener awakmu ya Muhammad ala siratin mustaqim, kamu berjalan di atas jalan yang lurus, engkau membimbing umat di atas jalan yang lurus. Niki Pak, tiyang ingkang nderek tuntunanipun akan dibimbing kepada jalan yang lurus, termasuk dalam berdakwah, memberikan nasihat. Kanjeng Nabi paring pangandikan man arada ayan soha li amirin bi amrin fala yubdi alaniyah, sing sapa wong kepengin nasihati pemimpine siji aja mbok cengel-cengel kene halayak rame, mbok pamer-pamerke, mbok ketok-ketokke di halayak rame medsos, ya, menyebutkan kejelekan pemimpin tidak boleh dalam Islam. Lalu piye Mas dongakno, ya. Nek reso nasihati doakan kebaikan untuk pemimpin kita, presiden kita, gubernur kita, bupati kita, camat kita, lurah kita, dan seterusnya, RT RW kita, gitu. Itu wakil kita, doakan untuk mereka. Ini bimbingan Kanjeng Nabi. Nabi carane nek ra oleh walakin ya'khud biadi, gandengen tangane nek kowe mampu. Terus fayakhluwa bi ja'an delik empat mata berduaan, ya. Apik itu orang yang punya kapasitas, ya. Ja'an delik empat mata. Lah engko nek wis empat mata nampa mboten Ustaz? Ya mboten ngerti. Nampa mboten punika taufik saking ngarsanipun, tugas kita cuma memberikan nasihat. Fa in qabila, nek nampa itulah dituntut. Fa in qabila fadzaka, kata Nabi. Nek dheweke nampa menerima, itu yang dituntut, itu yang dikarepke. Wa ila kowe wis berusaha mbok gandeng tangane empat mata kok ora ditampa, ya wis kana qad adzalladzi alaihi lah, dia telah menunaikan kewajibannya kepada pemimpinnya. Itu tuntunan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan, mohon maaf, dengan demo.
demonstrasi, itu akan menimbulkan madharat yang lebih gede. Nggih, nek pemimpin di demo ini mboten malah sadar, Pak, gunakne kekuatannya. Sikat. Nah, itu gampang toh? Bereskan. Ora malah sadar, malah chaos. Korban jiwa, kemudian rusaknya fasilitas umum, piodete rakyat, menghalangi jalan, gitu. Karena saya tahu sendiri orang yang mau ke rumah sakit, wing, wah, enak wong demo, reso lewat. Nek mati piye coba? Sing dosa sapa? Gitu. Wing anu kok malah ambulane di, wah, sing disalahke ambulane. Sing dosa sapa nek ngantek pasienku mati? Disalahke nggih mboten purun, tukang demo niku pokoke anggur muntap lah niku. Lah piye tak di demo ora sadar kok lho, malah ngeten biasane. Niki nasihatipun Kanjeng Nabi, Pak. Ya. Bukan kita itu membenarkan kendoliman mereka. Tetapi kalau kita itu menasihat dengan baik, satu, nasihat itu adalah adinu nasihat, itu agama, itu ibadah. Lah, siji kita niku paring nasihat tujuannya ya golek ganjaran. Ibadah niku ditampi dening Allah syaratnya enten kalih. Siji kudu ikhlas, loro nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya ikhlas, sembunyikan. Itu. Carane nderek Kanjeng Nabi niku wau. Niku ibadah. Yang kedua, insya Allah dengan cara nipun Kanjeng Nabi niku wau kemungkinan besar diterima. Minimal dia sadar atau berhenti atau meminimalkan kendolimannya. Karena tujuannya untuk mengingkari kemungkaran, kalau tidak menghilangkan kemungkaran, ya menyedikitkan. Niku Pak tujuanipun. Wis nyudo niku wis apik. Nek ra iso ngguwak 100, iso ngguwak 50 niku men apik. Gitu Pak. Timbang jenengan niku ruguduk malah ndolit apa kamu niku kerusakannya wis pemerintah niku rusak, ditambah kerusakan berarti double. Akhirnya niki mboten mandek, niki tambah rusak, double Pak. Ruginya niku berlipat ganda. Lah niku Bapak Ibu dari ayat tadi itu memang para ulama itu mengambil dasar untuk ayat ini sebagai dakwah itu harus hikmah, ya. Harus hikmah, harus mengetahui fawarik perbedaan-perbedaan kondisi, kepada pemimpin bagaimana, kepada orang yang belum paham bagaimana, kepada orang yang sudah paham bagaimana, kepada orang yang tukang bantah bagaimana, seperti itu. Jadi tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu nembe pikantuk saayat tok tomat tat mboten napa-napa. Ngaji niku banyu mili gitu. Mun entuk saayat nang Kanjeng Nabi ngendika balighu anni walau ayah, sampeno saka aku senajan mursa ayat. Ingkang saking Kanjeng Nabi napa? Ya ayate, ya maknane, ya maksude, penjelasane, tafsire, ngoten nggih Pak. Mboten namung ayate tok dipahami dhewe mboten. Ayate nggih, maknane nggih. Ingkang dipun kersakaken Allah lan Rasulipun mekaten. Kowe nek dakwah nganggo cara sing alus. Lin barifku. Mana atimu kasar? La in kunta fadhon ghalidul qalbi lan fatu min haulik. Muhammad, nek atimu kasar keras, atos atimu. Ngeten. Niku surat Ali Imran 159. Fa in kunta fadhon ghalidul qalbi, atimu tuh keras, atos. Wong bakal melayu saka kowe. Dan tujuan dakwah tidak melarikan orang. Bagaimana orang itu datang, orang itu mau mendengar, itu tujuannya. Ya. Meskipun tentunya para dai, para ustadz tidak seperti para rasul, pasti punya kekurangan, punya kesalahan. Ya, disitulah kita saling
hati. Bapak Ibu nyembah ngapunten nembe pikantuk seayat. Ya. Walaupun satu ayat kita mendapatkan hikmah yang besar, terutama dalam hal metode dakwah. Ya, metode dakwah atau manhaj dakwah. Inilah dakwah yang ditetapkan oleh Allah, kemudian Rasulnya, kemudian diikuti para sahabatnya, sehingga apa? Akhirnya Islam remboko. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dakwah tidak untuk melarikan orang, tetapi untuk memahamkan orang. Seorang dai harus punya rasa cinta kepada masyarakat. Walaupun yang disampaikan masalah tauhid, masalah syirik, harus punya niat yang lurus. Apa itu? Karena saking cintanya kepada masyarakat, tauhid disampaikan, syirik diperingatkan. Lu kenapa Ustadz? Karena itu perkara yang paling besar. Kalau orang kok meninggal dalam kondisi bertauhid, meninggalkan syirik, dijamin masuk surga. Itu tujuannya. Mengatakan Bapak Ibu, mohon maaf, pangapunten, mugi-mugi saestu nambahi ilmu, iman, lan nasihat kagem kula piyambak khususipun dumateng para jamaah sami, lan mugi-mugi Allah tansah paring bimbingan dumateng kula yang sami tumuju dumateng mreginipun ingkang leres lan lurus, lan mugi-mugi titik akhir hayat kita dipun tutup kanthi kahanan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.